Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, aku Naila. Di video kali ini, aku mau ngasih tutorial cara mengerjakan studi kasus leveling di Accurate. Pertama, kita pencet tanda plus, lalu isi nama usahanya, yaitu leveling. Untuk bidang usahanya, yaitu beauty. Setelah itu, untuk kategori usaha, kita pilih retail. Lalu untuk tanggal mulai datanya itu 1 April 2025. Untuk mata uangnya sudah sesuai dan metodenya itu Vivo. Selanjutnya, ini tetap Accurate Online. Lalu selanjutnya, ini tidak perlu kita centang, jadi langsung selesai. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita close yang nggak penting bagian atasnya. Setelah itu kita ke pengaturan, kita pilih yang preferensi. Setelah itu, nomor teleponnya kita isi sesuai dengan yang ada di modul. Fax mailnya juga sesuai dengan yang modul. Dan untuk emailnya kita tulis contact@levelin.com. Untuk tanggal mulai datanya sudah sesuai. Alamatnya kita isi sesuai dengan yang di modul lagi. Setelah itu, kabupatennya itu kita pilih Jakarta Selatan. Lalu kode posnya masukin sesuai yang di modul. Setelah selesai, kita langsung ke fitur. Yang ini untuk multi mata uang sama anggaran tidak usah di checklist. Ini sudah sesuai semua, dan yang konsinyasi tidak usah di checklist. Ini juga sesuai dan ini sesuai. Lalu kita ke perusahaan, lalu cek pajak, pencet garis 3 yang hijau di pojok. Ini PP-nya sudah 11%, jadi langsung kita close aja, lalu langsung bisa disimpan. Sekarang kita akan masukin akun data-data. Kita klik yang buku besar, lalu pilih akun perkiraan, lalu klik yang tanda hijau, dan pilih impor dari Excel. Lalu kita pilih file yang tadi saya sudah download. Jika sudah, langsung kita unggah. Lalu klik selanjutnya. Dan di sini jangan lupa untuk centang.
Setelah itu bisa kita klik lanjutkan. Setelah itu kita impor barang dan jasa, lalu pilih file yang sudah di-download. Lalu klik unggah. Setelah itu kita klik selanjutnya. Dan ini jangan lupa untuk dicentang dan lanjutkan. Setelah impor barang dan jasa selesai, lanjut kita impor pelanggan. Pilih terlebih dahulu file yang sudah di-download. Lalu klik unggah. Setelah itu pencet selanjutnya. Dan ini jangan lupa untuk dicentang, setelah itu lanjutkan. Pelanggan sudah, saatnya ke pemasok. Pilih terlebih dahulu file yang sudah di-download. Setelah itu klik unggah. Lalu bisa lanjutkan. Dan jangan lupa dicentang dan lanjutkan. Setelah itu kita pencet aset tetap, lalu pilih yang kategori aset. Kita tulis yang pertama itu gedung, lalu bisa klik simpan. Setelah itu tulis peralatan, dan bisa kita simpan lagi. Setelah itu tetap ke aset tetap, lalu pilih yang aset tetap lagi. Setelah itu pencet yang hijau dan import file dari Excel. Setelah itu kita pilih file yang sudah di-download. Lalu klik unggah. Lalu selanjutnya setelah itu kita proses akhir bulan, pilih yang perusahaan, lalu proses akhir bulan. Kita pilih bulannya itu bulan April tahun 2025, lalu bisa langsung klik simpan. Itu kita pencet daftar laporan, lalu pilih neraca indeks kontrol, lalu masukin tanggalnya 30 April tahun 2025. Lalu ini untuk hasilnya sudah sama ya, sama yang di kunci jawaban. Kita bisa lanjut langsung ke transaksi. Untuk transaksi pertama, tanggal 2 Mei 2025, login melakukan kesalahan pembelian. Berarti
kita ke penjualan, habis itu ke pesanan penjualan, lalu pelanggan kita pencet yang login. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 2 Mei 2025. Cari dulu barang yang sesuai modul, yaitu pertama foundation, itu kuantitasnya 20 dengan harga 150. Selanjutnya itu ada loose powder, kuantitasnya itu 15 dengan harga 98.000. Lanjut ke barang yang ketiga, yaitu eyeliner. Kuantitasnya itu 25 dan harganya 47.500. Lanjut kita ke bagian informasi. Kita tulis dulu nomor PO-nya, bisa lihat keterangannya di modul. Lalu keterangannya untuk keterangannya bisa diisi dengan pesanan penjualan. Tanggal pengirimannya juga jangan lupa diganti, jadi tanggal 3 Mei 2025. Setelah itu, karena ini ada DP-nya, jadi kita ke bagian proses, lalu uang muka dulu ya, jangan langsung disimpan. Nah, ini tanggalnya kita sesuaiin dulu, jangan lupa jadi tanggal 2 Mei, dan uangnya itu jangan lupa diganti jadi 2.500.000. Untuk infonya bisa kita tambahin di keterangan depannya jadi DP pesanan penjualan. Setelah itu bisa kita langsung simpan. Next, untuk transaksi 2, perusahaan mengirimkan pesanan, jadi kita langsung aja ke bagian penjualan, ke pengiriman pesanan. Nah, untuk pelanggan, kita pilih login, lalu jangan lupa tanggalnya diubah, jadi tanggal 3 Mei. Lalu kita ke ambil dan ke pengiriman. Lalu kita cari. Karena itu semua, jadi kita langsung lanjut aja. Lalu kita bisa lanjut ke info. Lalu keterangannya itu bisa kita tulis pengiriman pesanan penjualan. Setelah itu kita langsung bisa simpan aja. Lanjut ke transaksi 3, mengirimkan penagihan faktur. Jadi kita langsung aja ke bagian penjualan, lalu ke faktur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya dulu, Lovelyn, dan jangan lupa tanggalnya diganti jadi 3 Mei. Lalu kita klik ambil dari pengiriman. Kita pilih
Lalu itu semua, jadi kita lanjut aja. Lalu kita bisa langsung ke informasi. Lalu karena udah sesuai, jadi langsung simpan aja. Next, transaksi 4, tanggal 5 Mei, itu pembelian secara tunai. Jadi kita langsung aja ke bagian pembelian. Lalu ke faktur pembelian. Pemasoknya itu pemasok tunai. Tanggalnya jangan lupa diubah, jadi tanggal 5. Dan untuk barangnya itu ada cushion. Kuantitasnya 20. Lalu harganya itu 110. Lalu yang kedua itu ada concealer. Kuantitasnya 10 dengan harga 75.000. Lanjut kita ke bagian informasi. Lalu kita isi nomor fakturnya. Lalu alamatnya bisa itu. Lalu keterangannya bisa ditulis saja pembelian tunai. Nah, karena ini pembelian tunai, jadi tanggal pengirimannya harus sama ya, tanggal 5 Mei. Oke, karena ini tunai, jadi kita ke proses. Nah, proses pembayaran. Ini pilih bank. Lalu jangan lupa dipencet itu nominalnya. Lalu jangan lupa diganti tanggalnya tanggal 5. Lalu bisa langsung kita simpan. Lanjut, kita ke transaksi 5. Pihak gudang meminta persediaan barang. Langsung aja kita ke persediaan. Lalu ke permintaan barang. Tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu kita pilih barangnya, yaitu ada lip cream. Itu 50 pieces. Selanjutnya ada lip tint. Itu 50 pieces juga. Lalu kita ke info. Untuk keterangannya bisa ditulis permintaan barang aja. Kalau sudah, kita langsung bisa simpan saja. Lanjut ke transaksi selanjutnya, perusahaan melakukan pemesanan pembelian. Jadi kita langsung ke bagian pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Lalu pemasoknya bisa kita pilih PT Cahaya Mandiri. Untuk tanggalnya juga 5 Mei. Lalu kita ambil dari permintaan. Kita pencet search yang tadi ya, dua-duanya. Lanjut. Nah, karena belum ada harga, jadi kita isi dulu harganya.
Untuk lip cream itu 81.250. Lanjut lip tint itu 75.000. Lalu klik info, lalu alamatnya. Untuk keterangannya itu bisa kita isi dengan pesanan pembelian. Tanggalnya juga jangan lupa diubah. Kalau sudah, bisa langsung kita klik simpan. Next, transaksi 7 masih sama, transaksi pembelian. Lalu kita ke penerimaan barang. Untuk pemasoknya itu kita pilih PT Cahaya Mandiri. Tanggalnya jangan lupa 6 Mei 2025. Lalu jangan lupa nomor terimanya kita salin dulu. Setelah itu kita klik ambil dari pesanan, lalu search, lalu lanjut. Setelah itu kita ke informasi. Ini bisa kita ubah jadi penerimaan pembelian barang atau penerimaan barang bisa, lalu bisa klik simpan. Next, transaksi 8, kita ke bagian pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Setelah itu kita pilih pemasoknya PT Cahaya Mandiri. Jangan lupa tanggalnya diubah. Setelah itu kita ambil dari penerimaan. Lalu karena semua jadi lanjut aja. Lalu kita ke info, nomor fakturnya jangan lupa. Lalu setelah itu bisa langsung klik simpan aja. Lanjut ke transaksi 9, itu pembayaran biaya. Jadi kita pergi ke kas bank, lalu pilih pembayaran. Ini kita pilih bank, lalu tanggalnya jadi 7 Mei. Untuk akunnya kita cari hutang biaya. Dengan nominal 12.500.000. Lanjut. Lalu kita ke informasi. Nomor ceknya jangan lupa. Dan catatannya juga jangan lupa. Setelah itu bisa langsung kita klik simpan.
Lanjut ke transaksi 10, itu retur pembelian. Kita ke bagian pembelian, terus ke bagian retur pembelian. Setelah itu pilih dulu pemasoknya, itu PT Cahaya Mandiri, dan jangan lupa tanggalnya 8 Mei. Lalu kita pilih nomor fakturnya, setelah itu klik ambil. Karena itu cuma litin, jadi yang litin kita nggak usah centang. Setelah itu kita ubah kuantitasnya jadi 10, karena yang diretur itu cuma 10. Lalu kita ke informasi. Untuk keterangannya itu bisa kita salin dari modul, lalu bisa langsung klik simpan. Next, transaksi 11 itu penjualan kredit. Kita ke bagian penjualan, lalu faktur penjualan. Lalu pelanggannya kita pilih Maybelline. Tanggalnya jangan lupa diubah jadi 9 Mei. Selanjutnya bisa kita cari barangnya. Yang pertama itu cushion. Untuk kuantitasnya itu 40 dengan harga 166.000. Lanjut. Yang kedua itu ada lip matte. Untuk kuantitasnya kita ubah jadi 40 lagi dengan harga 128.000. Lalu lanjut. Lalu kita bisa ke bagian informasi. Jangan lupa nomor PO-nya. Untuk keterangannya bisa aja ditulis penjualan kredit. Tanggal kirimnya jangan lupa diganti jadi 10 Mei. Lalu langsung aja bisa kita klik simpan. Lanjut ke transaksi 12, yaitu retur penjualan. Jadi kita ke bagian penjualan, lalu ke retur penjualan. Ini pelanggannya kita pilih Maybelline. Tanggalnya jadi 10 Mei. Lalu kita pilih nomor fakturnya. Karena ini dua-duanya, jadi kita pilih dua-duanya. Setelah itu kuantitasnya yang cushion jadi 5 dan lip matte-nya itu 10. Lalu kita ke bagian informasi. Keterangannya bisa kita tulis retur penjualan. Setelah itu bisa kita klik simpan.
Next, transaksi 13 itu pelunasan piutang. Jadi kita bisa ke bagian penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Diterimanya itu dari Wardas. Lalu ini kita pilih bank. Lalu kita ubah dulu tanggalnya, jangan lupa. Lalu kita klik ambil. Karena di soal dua-duanya jadi klik dua-duanya. Langsung lanjut aja. Setelah itu jangan lupa itunya dicek dulu. Lalu ke info, itu kita bisa tulis pelunasan piutang. Lalu bisa kita langsung simpan. Next, transaksi 14 penjualan tunai. Jadi kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih pelanggan tunai. Tanggalnya itu 12 Mei. Lalu kita cari barangnya. Yang pertama itu ada foundation. Itu 30 pieces dengan harga 150.000. Lalu barang yang kedua itu ada eyeshadow, itu 20 pieces dengan harga 106.000. Lalu barang yang terakhir itu ada blush on. Itu kuantitasnya 35 dengan harga 68.000. Lalu lanjut. Lalu kita ke info. Nomor PO-nya jangan lupa kita isi. Lalu keterangannya bisa ditulis penjualan tunai. Lalu tanggal kirimnya juga jangan lupa disamain karena tunai. Jadi masih tanggal 12 Mei. Jangan lupa kita ke proses, lalu ke pembayaran. Ini kita pilih bank. Lalu itu jangan lupa pencet dan tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu bisa kita klik simpan. Next, ke transaksi 15 itu pembuatan paket bundling. Jadi kita ke persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Nah, untuk nama barangnya kita isi sesuai yang ada di modul ya. Paket merona. Untuk kategori barangnya itu umum. Lalu jenis barangnya itu grup, satuannya itu pieces. Untuk penjualan ini kita cek onin, jadi ditulisnya 3.200.000. Jangan lupa PPN-nya.
Untuk rincian grupnya jangan lupa kita tulis. Kita pilih barang yang pertama itu blush on, itu 20 pieces. Dan lip matte, ini 15 pieces. Yang ini gak usah diapa-apain. Lalu bisa langsung kita simpan. Next, ke transaksi 16, yaitu pembelian perlengkapan kantor secara tunai. Nah, ini langsung aja kita ke bank, kas dan bank. Lalu pilih pembayaran. Lalu ini kita pilih kas. Setelah itu tanggalnya jangan lupa diganti jadi 14 Mei. Setelah itu pilih akun beban operasional lainnya. Lalu kita masukin nominalnya yaitu 500.000. Lanjut. Dan untuk catatannya itu bisa pembayaran untuk beban operasional, atau kita bisa langsung salin aja dari modul. Lalu bisa kita klik simpan. Next, untuk transaksi 17 yaitu pelunasan hutang. Jadi kita ke bagian pembelian. Setelah itu pembayaran pembelian. Lalu kita pilih PT Cahaya Mandiri. Lalu ini kita pilih bank. Lalu kita klik ambil. Karena cuma faktur 2020, jadi faktur bawahnya nggak usah di checklist. Setelah itu klik hitung. Lalu jangan lupa tanggalnya kita ganti. Lalu kita ke info. Keterangannya bisa kita salin aja sesuai dengan modul. Oh iya, maaf, untuk tanggalnya kita ubah. Setelah itu bisa langsung kita klik simpan. Next, transaksi 18 itu ada pelunasan hutang. Kita ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Setelah itu kita pilih pemasoknya, yaitu PT Amanah Sejahtera. Habis itu kita pilih bank.
Lalu jangan lupa kita klik ambil dulu. Lalu jangan lupa dihitung. Setelah itu tanggalnya jangan lupa diganti. Sekarang bisa kita ke info. Lalu untuk keterangannya itu bisa kita sesuaikan dari yang ada di modul. Setelah itu bisa langsung kita klik simpan. Next, transaksi 19 penjualan tunai, jadi kita bisa langsung penjualan dan pencet faktur penjualan. Lalu pilih customer-nya, itu Wardas. Tanggalnya jangan lupa diubah jadi 19 Mei. Oke, barangnya itu cuma satu, jadi kita cari lip cream. Itu kuantitasnya 50 dan harganya 122.000. Lalu ke info. Nah, karena ini tunai jadi kita ganti jadi COD. Nomor PO-nya jangan lupa. Untuk keterangannya bisa penjualan tunai aja. Dan tanggal pengirimannya juga jangan lupa disamain ya, jadi tanggal 19 Mei. Oke, kalau udah kita langsung ke proses pembayaran. Ini jangan lupa dihitung dan kita ganti tanggalnya. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Transaksi 20, manajer meminta untuk membuatkan item kontur. Kita ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Lalu nama barangnya kita tulis saja kontur. Lalu kategori barangnya umum. Lalu satuannya itu pieces. Lalu untuk penjualan kita tulis harganya 105.000. Jangan lupa PPN-nya 11%. Ini gak usah diapa-apain, udah. Langsung bisa kita save atau simpan. Lalu kita jangan close dulu, langsung ke garis 3 yang hijau. Lalu kita pilih item itu lagi. Karena ada kode barangnya. Nah, itu kode barangnya kita ubah dulu. Jadi LV014. Setelah itu bisa kita save atau simpan. Next, transaksi 21 melakukan pembelian tunai.
kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Lalu pemasoknya kita pilih pemasok tunai. Lalu tanggalnya kita ubah jadi 21 Mei. Lalu kita pilih barangnya yaitu kontur. Dengan kuantitasnya itu 10. Yaitu dengan harga 102.500. Lalu lanjut. Lalu kita ke bagian info. Lalu nomor fakturnya jangan lupa diisi. Lalu alamatnya. Dan keterangannya bisa pembelian tunai. Lalu tanggal pengirimannya juga disamain jadi 21 Mei. Setelah itu, bisa kita proses pembayaran. Oke, langsung aja kita pilih bank. Dan itu bisa langsung kita hitung. Tanggalnya ganti jadi 21 Mei. Dan bisa kita langsung simpan. Next, transaksi 22 itu melakukan transfer bank ke kas kecil. Jadi kita pilih kas bank, lalu pilih transfer bank. Jangan lupa tanggalnya kita ubah jadi 22 Mei. Ini kita dari bank ke kas. Dengan nominalnya itu 1.200.000. Lalu bisa langsung kita simpan. Next, transaksi 23, pembayaran beban. Kita langsung ke kas bank. Lalu pilih pembayaran. Setelah itu kita pilih bank. Dan jangan lupa tanggalnya kita ubah jadi 28 Mei. Lalu kita cari akun rekening itu yang pertama beban gaji. Dengan nominal 5 juta. Lanjut. Yang kedua, itu beban listrik, air, dan telepon. Dengan nominal 2.500.000. Lanjut. Lalu kita ke bagian info. Lalu ini kita jangan lupa nomor ceknya. Setelah itu catatannya bisa kita tulis sesuai yang di modul.
Setelah itu bisa langsung kita simpan. Next, transaksi 24 yaitu penjualan tunai. Kita ke bagian penjualan, lalu faktur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya, yaitu Lovelyn. Lalu tanggalnya itu tanggal 29 Mei. Barangnya itu ada 3, yaitu barang pertama kita cari lip cream dengan kuantitas 35 dengan harga 122.000. Lanjut ke barang yang kedua, itu lip tint. Kuantitasnya yaitu 30 dengan harga 115.000. Dan jangan lupa ada diskon 2%. Lalu kita lanjut ke barang ketiga, yaitu ada lip gloss. Kuantitasnya yaitu 60 dengan harga 76.000. Lanjut, kita ke bagian ini dulu karena ada beban angkut. Jadi kita cari pendapatan lain-lain dengan jumlah 50.000. Lalu lanjut, setelah itu baru kita ke info. Karena tunai jadi kita ubah ke COD. Jangan lupa nomor PO-nya diisi. Dan keterangannya penjualan tunai. Terus tanggal pengirimannya juga jangan lupa jadi 29 Mei. Setelah itu kita langsung ke proses pembayaran. Dan ini kita pilih bank. Setelah itu nilai pembayarannya jangan lupa dihitung. Lalu kita ganti tanggalnya jangan lupa. Setelah itu bisa langsung kita simpan. Oke, karena di transaksi 25 ini ada rekonsiliasi PPN. Jadi kita ke daftar laporan, lalu kita pilih pajak. Setelah itu pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Ini dari tanggal 1 Mei 2025 sampai 31 Mei 2025. Nah, ini kita bisa lihat PPN masukan dan keluarannya. Ini kita bisa salin terlebih dahulu.
lalu kita ke buku besar, lalu ke bagian jurnal umum. Lalu ini kita bisa tanggal 31 Mei. Lalu untuk akunnya kita cari aja PPN keluaran. Di debit, lalu nominalnya masukin yang sudah tadi kita salin. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke laporan lagi. Lalu ini kita salin lagi. Kita balik lagi ke jurnal umum. Setelah itu kita cari akun PPN masukan. Ini di kredit dan nominalnya yang sudah kita salin. Lanjut. Sekarang cari PPN lebih bayar. Oke, ini udah otomatis, jadi kita lanjut aja. Setelah itu kita ke info. Keterangannya bisa kita tulis rekonsiliasi PPN. Setelah itu bisa kita langsung simpan. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian aset tetap. Kita ke perusahaan, lalu ke proses akhir bulan, lalu kita pilih bulan Mei, lalu kita langsung simpan aja. Sekarang pembuktian kita sama jawabannya, kita ke daftar laporan, lalu kita ke neraca indeks kontrol, itu pilih tanggal 31 Mei 2025, lalu tampilkan. Oke, ini bisa dilihat kalau udah sama ya, sama yang dikunci. Selanjutnya kita ke laba rugi. Ini kita dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei, lalu tampilkan. Oke, ini juga udah sama. Dan yang terakhir, arus kas langsung. Ini dari Mei ke Mei 2025. Dan ini juga sudah sama sesuai dengan kunci. Cukup sekian video dari aku. Semoga kalian paham ya. Bye-bye. Terima kasih.